Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Hari ini enggak lengkap. Haji Hambali kemana nih? Oh, di sini. Nah, biasanya bertiga situ. Jadi ngeliatnya kayak kurang pas begitu. Nah, baik. Para asatidzah, para hadirin, orang-orang tua kita, sahibul bait, dan semua jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Tadi saya nih baru sampai nih habis nganter anak mondok. Jadi ngikutin Cang Jenal, anak kita pondokin juga. Ya, baru lulus SD terus berangkat dah. Tadi di daerah Pekalongan. Jadi ada salah satu kerabat kita, ada pondok kecil-kecilan yang kita titipin di situ dah, biar dia belajar. Biasanya saya kalau ketemu orang yang mau mondokin anaknya, saya nasihatin. Udah nggak usah sedih gitu. Pas kita berasa ternyata, wah ternyata begini ya, begitu. Jadi nggak gampang. Yang biasanya tiap hari depan muka kita, ini sekarang kudu jauh. Ya, entah berapa tahun harus belajar, tapi itulah. Pada akhirnya kita tahu bahwa ketika masa depannya akan insya Allah lebih baik dengan dia di mondok, maka kita jadi lebih rela gitu. Nggak apa-apa dah. Yang penting ntar kalau udah gede dia girangin saya. Yang penting kalau udah gede asal saya ngomong nggak dibantah. Itu penting tuh. Kan ada anak yang jagonya ngebantah. Nah, kalau kita didik benar-benar baik di rumah, terus kita titipin di pondok pesantren, belajar sungguh-sungguh, insya Allah, kalau kita ngomong, dia nurut. Itu girang bukan main. Girang banget. Anak ketika dia mau nurut sama orang tua kadang-kadang nggak perlu tuh, wah ntar harus nilainya kudu 9, enggak. Cuma bonus saja. Yang penting dia belajar bagaimana berperilaku yang baik. Bagaimana cara ngadepin orang, hormat. Begitu. Apalagi di situ dia ntar makin sering ngajinya, makin jauh sama HP-nya, ya enggak? Kan kalau di rumah kan main HP mulu. Jadi enggak apa-apa. Tujuannya apa? Kayak tadi yang dibaca qasidah karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Sahibul Maulid tadi bilang, Sa'altullaha barina yuballighna amanina. Ini yang kita lakukan juga setiap Senin di sini ini. Kita minta sama Allah sebagai pencipta kita, yuballighna amanina, supaya Allah sampaikan harapan-harapan kita. Kalau kita baca doa-doanya nabi-nabi di Al-Qur'an, rata-rata doain Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya kan? Terus apa lagi? Allahumma Rabbi ja'al apa? Rabbi habli minas salihin misalnya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'. Nabi Ibrahim aja bukan mondokin di mungkin yang masih dekat. Nabi Ibrahim bawa anak dari Palestina ke Mekah. Bi amrin min Allah, dengan perintah dari Allah. Rabbi ini askantu min dzurriyyati. Ya Allah, saya
tinggalin anak saya biwadin di lembah ghairi dzi zara, enggak ada tumbuhan di situ. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang mulia dan agung. Tujuannya apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, biar mereka jadi orang yang mendirikan salat. Jadi Nabi Ibrahim aja mau ninggalin anak yang lagi disayang-sayang, masih baby waktu itu, masih kecil, masih nyusu sama ibunya. Ditinggalin di situ. Jadi kalau kita lihat nabi-nabi itu doanya minta keturunan yang baik. Nah, di antara harapan kita, yuballighna amanina, ya Allah sampaikan kita kepada harapan kita adalah pengen punya anak-anak yang baik, yang saleh dan salehah. Terus sa'atullah barina yuballighna amanna wa apa tuh tadi coba lihat. Wa yudhib minnana al-akdar. Jauhkan keburukan-keburukan dari kita. Di antara keburukan anak yang durhaka. Siapa yang mau punya anak durhaka? Enggak ada yang mau. Ya, terus ditutup Rabbi faj'alna minal akhyar. Ya Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Setelahnya apa? Wa yuhyina 'ala taqwa. Hidupkan kita dalam ketakwaan. Wa yuhyina 'ala taqwa wa apa? Coba buka. Bila mihna wala balwa. Ustaz, fadhal Ustaz. Huna. Kita pengen hidup yang ujiannya kagak berat-berat banget. Bila mihna wala balwa. Jangan sampai ada ujian yang berat dan bala yang membuat hidup semakin sulit begitu. Bijahil Mustafa al-Mukhtar. Kita minta itu semua demi kemuliaan manusia paling agung, kekasihnya Allah. Kita minta, ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad, jadikan nih anak-anak kita soleh-soleha. Sebab apalagi di zaman sekarang kita udah gak bisa dah mendidik yang kayak orang-orang tua dulu. Orang tua dulu tahu anaknya, temennya siapa aja. Oh si ini tahu ya. Terus dia biasa main bola di sini. Kalau sekarang orang tua nggak kenal teman-teman anaknya siapa aja. Terus jangan di luar rumah, di dalam rumah aja kagak tahu dia buka HP itu buka apaan. Makanya kita selain mendidik, usaha, ikhtiar, jangan lupa doain anak-anak kita. Biar nanti yang mengawasi adalah Ar-Raqib, Asy-Syahid Jalla Jalaluh, yang maha mengawasi, yang maha melihat, yang maha mendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diantara dalam upaya kita, enggak harus pondok, kalau bisa pondok ya bagus, tapi pondok juga cari yang kira-kira kita tenang begitu. Naroknya tenang. Sekolah paling enggak dia suruh ngaji di mana. Terus tadi juga dibacakan qasidah sebelum qasidah Habib Ali Habsyi, qasidah Syailillah ya Idrus, itu biasa dibaca di makamnya Habib Hussein luar Batang. Kalau lagi haul atau lagi maulid dibaca. Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus ini antum perhatikan, kuburannya, makamnya enggak pernah sepi. Tidak pernah antum ke sana, saya berani ini dah, istilahnya kalau kasar berani taruhan dah. Nggak pernah antum ke sana nggak ada orang, nggak mungkin. Mau jam berapa silahkan, jam 2 kek, jam 3 kek, nggak bakal jangankan hari biasa, Covid, di mana-mana nggak ada orang, di sono masih ada yang ziarah. Covid, jadi makom yang umurnya udah hampir 300 tahun, 200 sekian lah, saya lupa pastinya. Jangan tahu nggak berapa, 200 berapa? 200 berapa itu, saya lupa. Itu dari dulu sampai gini hari tidak sepi dari peziarah. Sekarang kira-kira menurut antum, atau jangan menurut antum, saya tanya, apa yang antum tahu dari Habib Hussein? Kok bisa sampai Allah tunjukkan ini makom gak ada sepinya? Antum kalau datang subuh,
Padahal jauh tuh kan. Mohon maaf, di perkampungan juga yang sekarang perkampungan itu pendidikannya kurang. Bahkan relatif agak bebas begitu. Tapi yang namanya subuh aja tuh kalau sekarang udah dilebarin, minimal 4 soft, 5 soft mah ada. Udah lebar tuh sekarang. Kalau dulu, cerita dulu bisa lebih banyak lagi. Nah, apa yang antum tahu dari Habib Hussein ini? Rata-rata orang Jakarta kalau ditanya, Habib Hussein tuh apa sih? Siapa sih? Apa ceritanya? Paling yang diceritain apa? Lagi mau dikubur, jasadnya balik ke rumahnya. Bener gak? Itu, ada lagi gak yang diketahuin? Sedikit paling. Padahal ini syakhsiyah, ilmiah, dan penuh dengan semangat dakwah. Jadi Habib Hussein berangkat dari Yaman ke sini di umur yang kira-kira 20 tahun. Dengan isyarah dari gurunya namanya Habib Hasan. Anak dari Sahibur Ratib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Antum pasti tahu ya, Ratib Haddad tahu gak? Tahu. Punya anak namanya Habib Hasan. Suruh Habib Hussein ini untuk pergi ke Jawa, berdakwah di umur yang baru 20 tahun kira-kira. Menetap di Indonesia 10 tahun. 10 tahun tapi bisa memberikan kesan yang begitu hebat sampai sekarang. Saya udah 36 tahun. Udah bikin apa? Udah bermanfaat sejauh apa? Sejauh mana? Beliau 10 tahun tapi makmur dengan kebermanfaatan. Waktu itu beliau bawa duit dari sana. Jadi datang bukan kagak punya duit, datang bawa duit. Mau beli tanah kagak boleh sama Belanda. Nah, jadi nama luar Batang selain riwayat yang antum pada ketahui bahwa beliau keluar dari Kurung Batang, ada riwayat lain. Belanda melarang Habib Hussein beli tanah di Batavia. Waktu itu Betawi itu Jakarta namanya apa? Batavia. Nah, di perbatasan menjelang laut itu ada kayak pohon-pohon, disebutnya batang. Kata Belanda, you kalau mau beli tanah, beli di luar batang. Jangan di dalam. Di dalam itu masuk ke dalam pemerintahan kita. Kamu beli di luar sana. Nah, Ridwan Saidi itu ahli sejarah, dia bilang hebat Habib Hussein. Dia sudah punya pandangan yang jauh, dia beli itu tanah. Dan tanah itu dia beli bukan kecil. Kalau antum dari jalan raya mau masuk ziarah, kan ada rumah-rumah tuh, itu termasuk tanahnya beliau. Saya nggak tahu Haji Sohibi pernah ziarah dulu gak kira-kira 40 tahun lalu. Itu dulu kata abah saya, kalau ziarah di Habib Hussein masih kelihatan laut di situ tuh. Bener ya? Masih kelihatan laut. Jadi lagi ziarah nih, kelihatan situ laut tuh. Begitu. Nah, memang banyak sekali strategi dakwah itu dimulai dari pesisir. Begitu. Nah, ini cerita begini bukan nggak ada datanya, ada datanya. Di majalah-majalah yang dibuat oleh Belanda saat itu. Bahkan ada cerita beliau pergi ke Jawa Timur. Tadi tuh lewat laut tuh. Jadi di pesisir tuh memudahkan rihlah dakwah. Di Gresik juga ada salah satu tokoh dakwah tiap seminggu sekali pergi ke Madura lewat laut. Luar biasa. Itu semua bagian dari strategi dakwah. Nah, 10 tahun penuh dengan kemanfaatan yang luar biasa, berdakwah, kemudian memiliki lahan untuk kemudian menjadi pusat pergerakan dakwahnya, mengajar ke sana kemari. Itu yang di sebelah kuburannya ada makam siapa tuh? Haji Abdul Qadir, orang Cina, mu'alaf, keturunan Cina. Didakwahi masuk Islam. Jadi bukan keramat-keramatan, bukan.
orang berilmu. Orang yang punya kedalaman ilmu yang betul-betul luas. Berdakwah ngajak orang kepada Allah. Begitu. Keramat-keramatan bonus saja. Kalaupun ada misalnya di kisah yang kita dengar itu misalnya seperti itu adanya, itu bonus saja. Bonus. Bukan tujuan. Gue pengen tirakatan biar dapat keramat. Jangan jadi tujuan itu. Akhirnya keramat jati apa keramat puluh? Salah satu dah. Begitu. Nah, maka dari itu ayo ikhtiar. Kita, keluarga kita, anak-anak kita didik. Ajarin pelajaran yang kira-kira bermanfaat. Kalau kita nggak mampu, terbatas, titipin di pondok-pondok pesantren. Kalau memang adanya maunya di rumah aja, kalau emang begitu paling tidak biar suruh aktif di masjid-masjid, musalla hadir pengajian, mengkaji ilmu. Nah, dalam rangka kita juga pengen tafaqquh fiddin, seperti biasa kita baca naon eta naon Safinatun Najah. Nggak usah mahtum. Jadi begitu Cang Jenal ya perasaannya, baru tahu. Iya. Naam. Faslun fi arkanis salah. Fasal dalam rukun-rukun salat. Jadi ada rukun, ada wajib, wajibatus salah, arkanus salah. Bedanya rukun itu kalau ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja, salat kita batal. Adapun wajibnya salat bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini yang kita lagi bahas sekarang adalah arkanus salat, rukun-rukun salat. Ada 17. Yang pertama niat. Niat itu kita mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Jadi begitu kita mau takbir tuh, sebelumnya kita lafazkan. Bagus itu sebagai bikin kita makin fokus lagi. Tapi jangan lupa pas mau takbir niatin di hati bahwa ini adalah sholat isya misalnya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Begitu. Ini niat rukun. Kalau kita nggak niat itu sholat nggak jelas jadi sholat apa nih? Ini sholat isya apa sholat apa nih? Gitu. Apa sholat jenazah nih. Yang kedua takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Itu juga rukun sholat. Al-qiyamu alal qadiri fil fard. Berdiri bagi yang mampu di sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah itu duduk boleh. Cuman ya diri lebih bagus. Kalau sholat wajib mampu tapi duduk, ntar sholatnya jadi nggak sah. Dia mampu, qadir, mampu, kuat, sehat. Gue duduk aja, jadi batal karena rukunnya ditinggalkan. Qiraatul Fatihah, membaca. Karena itu kita harus benar-benar bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kagak usah yang cakep-cakep banget kayak imam-imam di Mekah, Madinah, enggak. Yang penting hurufnya, makharijul hurufnya benar. Ya, mana yang sin, bismillah. Bismillah. Ya, ha. Terus Ar-Rahman itu pakainya ha. Bismillahirrah. Itu ha, lanjut ke ha. Itu beda tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Nah, ini juga penting. Bagian saya pernah dengar tuh orang baca salat Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, fatal itu. Alhamdu fatal. Makanya tuh ya. Kedengeran ya? Alhamdu. Bukan alhamdu. Itu udah pasti kagak sah, ditambah artinya jadi jelek.
Kalau alhamdu segala puji bagi Allah, alhamdu kematian bagi Allah. Nah, jadi hati-hati. Jangan asal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tar dulu. Yang benar. Jangan salah, itu ha. Hurufnya itu ha. Alhamdulillah. Rabbil alamin pakai ain. Ar-Rahmanir Rahim. Terus apa? Maliki yaumiddin. Ada tasydid itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas si. Ya, pakainya apa? Shad. Ihdinas si. Nah, jangan salah. Ihdinas siratal ihdinas siratal pakai sin mustaqim. Terus shad lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad pakai dha waladdall. Lamnya itu ada tasydidnya dallin gitu. Jangan waladdallin. Jangan, lamnya kasih waktu 2 detik. Waladdallin begitu. Nah, Fatihah kudu bener. Kagak bener ini rukun. Beda sama orang yang kagak mampu, misalnya cadel atau mungkin ada keterbatasan di lidahnya sehingga dia nggak mampu mengucapkan beberapa huruf. Ma'fu, Allah maafin, ma'zur. Ada alasan yang bisa diterima oleh syariat. Tapi kalau nggak ada ya harus belajar. Dan nggak ada kata terlambat buat belajar. Belajar, gitu ya. Habis gitu ruku. Habis ruku at-tuma'ninatu fihi. Ruku kudu tuma'ninah. Jangan kayak burung makan gitu. Tek tek. Tek tek langsung. Tak dulu. Ada yang begitu. Allahu Akbar, sami Allah. Tak dulu. Tuma'ninah. Ruku Allahu Akbar. Nah, ada jeda tuma'ninah tuh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi ada waktu, jangan tutup. Ya itu enggak boleh. Tuma'ninah. Al-i'tidal, berdiri. Itu juga nanti harus ada tuma'ninahnya. Habis sami Allahu liman hamidah. Jangan langsung sujud. Ya, sami Allahu liman hamidah. Baru Allah. Jadi jangan sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Kasih waktu tuma'ninah dulu. Sujud 2 kali. Sujud, duduk, sujud lagi. Sujudnya harus tuma'ninah juga. Duduk antara 2 sujudnya harus tuma'ninah juga. Jadi nggak boleh cepet-cepet. Dan nggak beradab juga ya kalau kita begitu kepada Allah tuh. Cepet-cepet. Tuma'ninah cuma diminta sedikit tuma'ninah berapa detik sih? Enggak diminta harus lama-lama 2 menit. Enggak. Cukup berapa detik. Lalu ke gerakan berikutnya. Begitu ya. Kemudian at-tasyahhud al-akhir. Itu juga rukun. Al-qu'udu fihi, duduk. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Juga harus salawat. Yang kalau nggak salah Anda bahas kapan minggu lalu apa? Sayyid Abdullah Sirajuddin Al-Husaini Al-Halabi yang di rakaat keduanya dalam salat yang 3 atau 4 rakaat memang dalam mazhab Hanafi tidak ada salawat, tapi di rakaat terakhir ada salawat. Jadi dalam tasyahud akhir ini harus wajib, semua mazhab sepakat wajib salawat. Bayangkan kita lagi berhubungan sama Allah, salat, ibadah hamba dengan Tuhannya. Kata Allah, nggak bisa salat ente nggak sah kalau seandainya nggak disebut nama kekasihku. Apa tuh kata Imam Syafi'i? Gimana tuh Ustaz? Imam Syafi'i bilang, kafakum
Kafakum ya ala baiti Rasulillahi fakhran ya hubbukum fardun min Allah fil kitabi anzalahu kafakum ya ahla baiti Rasulillahi fakhran. Saya lupa depannya, intinya di akhirnya Imam Syafi'i bilang man lam yusalli alaikum fala salata lahu. Orang yang dalam salatnya tidak bersalawat kepada Nabi dan keluarganya, maka enggak sah salatnya. Jadi bahkan dalam, makanya wa kullun, kata Imam Busiri, wa kullun min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya nih, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Semua itu dapat kebaikan dari sumbernya adalah dari kekasihnya Allah. Bahkan laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau enggak ada nabi, bukan karena nabi, kalau bahasa kitanya kayaknya Allah segen, bukan gimana? Kagak pengen banget nyiptain dunia. Untung ada nabi yang kagak bakal pernah nyakitin Allah, nggak bakal pernah melanggar perintah Allah, nggak akan pernah ya bermalas-malasan dalam menyembah Allah. Karena ada satu makhluk ini Allah ciptain alam semesta. Allah tahu ada hamba-hambanya yang nakal, maksiat. Kata Allah, tapi ada satu kekasihku yang bakal tinggal di situ, di dunia, di bumi, dan bakal terus menyenangkan aku sebagai penciptanya. Kemudian salam. Salam juga rukun salat dan tartib. Jadi harus berurutan. Habis diri jangan sujud dulu baru ruku. Nggak boleh ya, kudu tartib. Apa tartib? Tartib artinya berurutan. Baik, itu rukun salat. Sekarang kita bahas sedikit. Kemarin udah sampai mana itu ya? Nasaih diniyahnya udah sampai halaman 43. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa'lam anna rifqa wal lutf wa mujanabatil ghilzah والعنف أصل كبير في قبول الحق والانقياد له فعليك بذلك مع من أمرته أو نهيته أو نصحته من المسلمين وأحسن السياسة في ذلك وكلمه خاليا ولن له جانبا واخفض له جناحا فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه كما قال عليه الصلاة والسلام وكما قال الله تعالى لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Ketahuilah bahwasanya sifat lembut dan menyingkirkan sifat keras, kasar itu adalah satu pondasi yang begitu penting supaya bisa dakwah kita diterima sama orang. Dakwah ini sekali lagi bukan harus ceramah, tapi nasihat. Nasihat sama teman lagi duduk gitu. Bro, kalau gue pikir-pikir kayaknya kita udah harus tinggalin dah dunia malam, ya salam. Dunia gelap gulita. Gua kagak pernah bangun subuh nih katanya. Gara-gara begadang mulu. Tempat sono, tempat sini. Tempat hiburan malam. Nah, itu caranya begitu. Ngomong dari hati ke hati, nasihatin. Fa'alaika bidzalik. Semuanya yang kita pengen nasihatin caranya begitu. Ajak ngomong berdua-duaan. Jangan depan orang banyak kalau mau nasihatin orang. Karena kelembutan ini pasti tiap
kita pakai dalam segala sesuatu apapun pasti akan membuat perbuatan kita menjadi indah. Tapi kalau kita kasar, keras, terus kemudian caranya ada kebencian di dalamnya, maka pasti akan membuat perilaku kita yang niatnya baik, tapi jadinya buruk nanti. Jangan jauh-jauh laki sama bini dah. Kalau laki pengen nasihatin bininya, bini bakal seneng kalau dinasehatinya pakai cara yang lemah lembut. Kasih duit dulu, kasih duit dulu. Kasih, girang. Belum ngomong udah betul juga tuh, belum ngomong. Tadi dulu. Rayuan. Ini belum ngoceh nih, ente udah betul-betul, pokoknya cakep udah. Taruh di kantongnya. Girang dia. Lembut caranya. Iya kan? Itu kan pelicin juga tuh. Pulang dari sini yang di depan pada ngomong, lu gak dengar kata Habib tadi? Ya salah. Tagi. Ada rayuan. Jadi gitu. Kasih daun sirih. Iya. Jadi caranya lembut. Misalnya kita tahu dia salah, bini kita salah nih. Kalau kita marah-marah, ngomongnya kasar, dia susah nerima itu. Tapi kalau dikasih tahu dengan cara yang baik, ya, dengan dipuji terlebih dahulu, misalnya manggilnya pakai panggilan sayang gitu ya. Sayang, tadi kamu harusnya, untuk kamu berdua, itu dia bakal insya Allah bisa terima, begitu ya. Dan dia akan mengakui kesalahannya. Apalagi kalau dipanggilnya ya Humaira, ya salam. Kalau Hendra sering banget manggil begitu, romantis dia, kudu dicontoh, begitu ya. Begitu. Wahyu juga yuk manggil bininya sayangku begitu. Hah? Beb ya? Beb, bininya girang. Beb, laki gue manggil Beb. Iya, kenapa Bang Wahyu? Bagi duit dong. Bagi duit. Bagi duit. Wah, lagi gak jadi girang bininya. Oh gitu. Jadi caranya kudu lembut. Wa kama qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Nabi Muhammad itu karena banyak dapat rahmat dari Allah, itu enggak pernah kasar. Selalu linta lahum, kamu selalu lembut kepada mereka. Yang lemparin rumah pakai kotoran, Nabi lembut. Yang naruh sampah depan rumahnya sekian lama, Nabi jenguk ketika sakit. Linta lahum. Pada syahadat tuh, begitu Nabi berlaku baik kepada mereka, lembut pada syahadat, pada nurut. Walau kunta, kalau seandainya engkau fadhan ghalidhal qalbi, kasar hatimu juga keras, lan faddu min haulik, maka mereka pasti lari dari kamu. Allah juga berfirman, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نهي من الله لعباده المؤمنين عن التشبه بالمتفرقين المختلفين في دينهم من أهل الكتاب وأولئك الذين اختلفوا في دينهم لهم عذاب عظيم فاستعظم رحمك الله جدا عذابا سماه الإله العظيم سماه الإله العظيم عظيما وتفكر فيه وانجو بنفسك منه وذلك بملازمة الكتاب والسنة ومجانبة الزيغ والبدعة والآراء المختلفة والأهواء المتفرقة. Jadi jangan jadi orang yang suka memecah belah, suka menebarkan kebencian, suka ngatain, caci maki, ya, berpecah belah, selalu ribut. Karena orang-orang yang seperti itu nanti kalau dia
terus berbuat kerusakan di muka bumi, lahum adzabun azim. Hati-hati. Azabnya Allah pedih. Allah yang Maha Agung menamakan azabnya itu azab yang pedih, yang besar, yang menyakitkan. Nah, begitu. Kalau Allah yang Maha Besar udah mensifati begitu, berarti kan azabnya pedih. Maka dari itu ayo, kita kalau lihat ada dua orang lagi ribut, apa tuh ayatnya Ustaz? Nah, di antaranya itu, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang atau dua kelompok lagi ribut, tugas kita apa? Fa aslihu bainahuma. Damaikan, jangan ikut panas-panasin. Ngomporin. Oh, maju lo. Wah, jangan. Damain begitu. Ada apa? Udah. Kita kan bertetangga, jangan ribut. Masalahnya apa? Oh, iya, ntar saya bilangin dah biar dia perbaiki kesalahannya. Nengahin, fa aslihu bainahum. Jangan kita jadi kompor. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab.